Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jaga kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Kita mendapatkan syafaat dengan Rasul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ayat yang keempat daripada surah Al-Qasas. Saya juga utama, saya pertama kitab Ibnu Katsir, tapi akan saya kembangkan dengan kitab tafsir yang lain dan untuk menganalisa terhadap contemporary isu. Itu yang mustahak sebetulnya, karena hampir semua tafsir akan sama. Hanya kadang-kadang ada tafsir dia hanya banyak fokus kepada bahasa, ini kepada hukum, ini kepada sejarah. Itu macam kalau tafsir macam itu sebetulnya. Kalau Melayu tafsirnya Hamka itu banyak kepada sejarah, Al-Azhar. Tafsirnya Al-Misbah itu banyak kepada bahasa, konsep ada bahasa itu kepada Syihab. Kepada As-Sabuni kepada hukum ahkam, Al-Muni itu ahkam. Tafsir itu kadang dia punya masing-masing kecenderungan masing-masing sesuai kepakaran siapa fasirnya. Itu konsep tafsir. Maka kita kadang-kadang kalau tidak tengok lengkap itu tak dapat satu tafsir, yang harus melihat semuanya, overall lihat semuanya, baru kita analisis dan kondisi hari ini. Kalau pemikiran tafsirnya Ar-Razi, Ar-Razi kepada hukum atau pada Qurtubi, kalau kita beda lama sebetulnya. Sekarang banyak kepada Al-Munir, Wahab Zuhaili misalnya. Bahasa tafsir yang terbaru sekarang tafsirnya Sa'rawi sebetulnya di Mesir. Itu banyak perkajian bahasa dan isu kontemporer. Itu cara kita melihat tafsir. Tapi bagi saya kadang-kadang kita tak banyak memerlukan tafsir. Tafsir itu akademik isu. Kita banyak kepada practical isu. Ini beda dari sebetulnya. Kajian kita orang awam dengan akademik itu berbeda sebetulnya. Orang akademik kemudian akademik isu masalah ini cari ini jadi itu akademik isu. Sedangkan ada orang-orang yang tak memerlukan akademik isu sebetulnya practical isu. Practical isu misalnya pada tafsir kontemporer itu banyak sebelum itu. Jadi itu kalau kita melihat kepada dari ayat itu kita tengok kepada ini betul ada maknanya. Makna secara huruf satu, makna secara ilmu satu, makna secara isu satu sebetulnya. Jadi itu analisis yang kita memang landasan tetap bil maksur, landasan tafsir tetap dengan Quran dan hadis dan sirah Nabi. Tapi karena bagaimana mengkonek itu dengan kondisi hari ini, itu yang kadang-kadang lebih mustahak sebetulnya. Kita melihat kita waktu kita membaca tafsir, kita wah apa yang aku dapat. Nah itu poin itu, apa yang aku dapat, ilmu, petunjuk atau action. Ini sebetulnya hal yang kadang-kadang itu kita perlu pikirkan. Ilmu hanya maklumat, okey. Maklumat untuk apa? Untuk action sebetulnya. Itu kalau kita melihat kepada konsep bagaimana kita melihat Quran, bagaimana kita interaktif dengan Al-Quran. Jangan terlalu sedangkan interaktif dengan Al-Quran sebetulnya. Jadi membaca, pahami makna secara harfiah, terjemahan, cari kandungan masing-masing makna dengan isu-isu yang terjadi hari ini sebetulnya. Itu yang mungkin, karena saya katakan konsep Quran itu petunjuk yang memang sesuai pada setiap zaman. Hanya kadang-kadang ceritanya berulang-ulang, namanya macam-macam, konsepnya sama. Ya kan? Dulu namanya riak dulu, sekarang lema. Kan sama konsepnya, namanya berbeda sebetulnya. Jadi karena itu kita jangan hampir kita tertipu dengan pergantian nama. Ya. Kita banyak nama tak. Isunya akan sama, isu kemanusiaan akan sama sampai dari Nabi Adam
sampai akhir zaman akan sama isu kemanusiaan. Maka problem menghadapi isu juga sama dengan petunjuk Tuhan. Hanya apakah kita dapat memahami isu ini jawabannya. Itu sebenarnya. Isu ini, problem ini jawabannya. Itu dia. Problem sama. Jatuh. Problem seorang ayah dengan anak sama, suami dengan istri sama, istri dengan istri sama, dengan masyarakat semua sama. Problem ekonomi sama, politik sama semua sebetulnya. Hanya bagaimana kita dapat mengambil petunjuk Quran itu untuk menyelesaikan isu-isu kita hadapi. Maka sebetulnya bagi saya Quran itu dibaca sesuai dengan, kalau saya katakan Quran itu sepatutnya dibaca sesuai dengan isu yang terjadi sebagai petunjuk. Maka harusnya imam-imam itu membaca ayat Quran dalam sholat disesuaikan dengan isu yang dihadapi masyarakat. Ini kadang-kadang si imam pun tak paham, si makmum tak paham lagi, tak kemana Quran, kemana isu, kemana problem. Habis sembahyang nangis juga sebetulnya. Harusnya habis sembahyang ada problem selesai dengan Quran sebetulnya. Karena memang Quran didatangkan untuk menyelesaikan isu-isu manusia dalam kehidupan. Itulah yang Quran sebetulnya. Quran memang dibaca berapa hal, tapi tujuan Quran bukan pahala. Quran menyelesaikan isu kehidupan manusia sebetulnya. Itu hari ini harus kita. Kenapa pas Fatihah kita ucap iya karena ihdinas siratal mustaqim. Sudah baca ini, baca Quran. Apa yang dibaca? Cari ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kau perlukan dalam kehidupan. Sepatutnya itu tugas imam. Artinya, sehingga masalah perang apa ayatnya, masalah ekonomi apa ayatnya, masalah politik apa ayatnya, masalah budaya apa ayatnya, masalah pendidikan apa ayatnya, ya. Dan semua dianalisa dengan segala macam ayat. Itu konsepnya sebetulnya. Macam kalau kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah betul. Boleh tak memenangkan dengan isu ekonomi? Ini kan, boleh kan? Kau tak jumpa orang atau isu politik, jumpa orang puji dulu. Betul, alhamdulillahirrahmanirrahim. Engkau hebat, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya? Engkau raja, Malik Yaumiddin. Lalu kau pergi, aku nak minta ini, boleh kan? Kau datang orang langsung minta, kata tak dapat, nak minta satu, puji dulu, baru ni. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Allah dah menjual Quran. Alif Lam Mim, dzalikal ini Quran, la raiba, tak ada keraguan, garanti. La raiba fihi, hudan lil muttaqin, petunjuk. Apa fungsinya? Fungsi Quran petunjuk. Allah garanti itu supaya kau tak percaya, kau tak garanti tak percaya. Menganalisa ayat dengan ilmu, sini ekonomi. Ini tadi ilmu politik. Itu maka itu jadi petunjuk. Jadi dimanapun kau sebetulnya ada petunjuk Quran kalau engkau memahami sebagai petunjuk. Itu konsepnya sebetulnya. Oke, macam ini. Inna fir'aun ala fil ard. Fir'aun itu ala. Sikap Fir'aun paling penting yang buat diri membangkang. Kan dia ala. Karakter siapapun yang zalim karena dia Allah, sombong, merasa hebat, merasa tinggi. Siapapun, bukannya Fir'aun, siapapun yang pemimpin sudah akan merasa dirinya hebat, berkuasa, pasti akan sombong. Sudah sombong akan zalim. Siapapun, Fir'aunnya, bila Fir'aun, kenapa di Quran ada Fir'aun? Karena model Fir'aun pasti ada sampai akhir zaman. Model Fir'aun, bukan nama Fir'aun ya. Profil Fir'aun, karakter Fir'aun tetap ada sampai akhir zaman, betul kan?
Karena dia tak itu Netanyahu. Kan Fir'aun itu kezaliman begitu hebat Fir'aun. Ada Fir'aun kelas apa? Yang kelas besar, kelas kecil, macam-macam. Sampai kelas rumah pun ada tak Fir'aun. Fir'aun rumah ada tak? Suami yang marah-marah kan Fir'aun rumah. Ya. Jadi konsep ini ada di mana-mana. Inafil Allah dan apa sebabnya? Karena dia Allah. Allah pun sombong, merasa tinggi, merasa berat. Dan Fir'aun paling hebat sombongnya kenapa? Ana rabbakumul a'la. An-Nazi'at ayat 24. Kan sama ada sefer ana rabbakumul a'la. Itu kalimat paling hebat kalimat dari Fir'aun sebetulnya. Yang buat dia betul sombong. Akulah Rabbu kamu, pengatur kamu semuanya. Tengok. Waktu seorang merasa dia yang ngatur semuanya, sombonglah dia. Siapapun juga dia. Tengok. Jadi ini konsep. Kenapa Fir'aun sombong? Siapa Fir'aun? Kenapa dia boleh sombong? Mungkin kalau kita macam Fir'aun, mungkin sombong juga. Ya? Fir'aun berumur 400 tahun. Dan yang paling hebat tak pernah sakit. Sombong kan? Tak pernah sakit. Dalam tafsir, dalam Dewan Nihaya Ibnu Katsir tentang Fir'aun. Di Dewan Nihaya Ibnu Katsir terjarah paling lengkap itu Al-Bidayah wan Nihaya. Di pustakaan ini ada terjemahan bahasa Melayu dan malam. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir itu kitab sejarah terbesar dan terbaik umat Islam daripada zaman sebelum Adam tentang langit sampai Nabi semua sampai semua raja-raja. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Fir'aun itu adalah orang yang tak pernah sakit, berumur 400 tahun. Ya. Dia boleh buat piramid, sombong tak? Engkau baru buat KLCC sombong. KLCC dibandingkan piramid mana hebat? KLCC dibanding piramid mana hebat? Burj Dubai dibanding piramid mana hebat? Tahun 1400 sebelum Masehi, bayangkan. Siapa pernah ke Mesir? Siapa pernah tengok piramid? Apa yang pernah di piramid? Batu itu sebesar bilik ini, betul? Batu sebesar bilik ini disusun, tetapi waktu menyusun itu akan ada bilik-bilik ruangan-ruangan kosong. Di rumah dalam itu macam bilik-bilik, ada bilik macam-macam tempat macam-macam. Bagaimana tuh? Itu batu, itu kalau saya bercakap batu, penyusunannya aja. Penyusunan batu boleh teratur sampai tinggi macam itu, dan semua di bawah itu ada satu ruangan-ruangan yang banyak, boleh buat macam sekarang. Itu kedua. Batu itu dari mana? Mesir tak punya batu. Mesir tak punya batu, yang kan batu besar, batu kecil pun susah dapatnya. Dari mana batu itu? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, batu daripada ujung sungai Nil, kawasan Afrika sana, dibawa ke Kairah daripada sungai Nil. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, batu itu konkret yang dibuat. Konkret yang dibuat, dicetak. Meninggal. Sampai sekarang saya yakin orang belum boleh buat piramid. Hebat kan? Nah, sekarang Fir'aun tak sakit kenapa? Dia pakar apa? Kira-kira Fir'aun pakar apa?
Pakar tak Fir'aun? Dia boleh buat mami, pakar tak? Apa mumi itu? Mayat diawetkan, tak rebut kulitnya. Hebat tak? Sekarang kalau mayat aja boleh diawetkan, yang hidup tidak. Mayat yang mati saja, kulit yang mati saja sudah boleh tetap awet. Kulit yang anti-aging boleh tak buat? Boleh kan? Karena dia pakar. Dia pakar kimia, pakar kimia. Dia pakar perobatan, pakar kimia. Yang hidup 400 tahun punya, maka tak sakit-sakit. Nah, boleh buat teknologi dengan piramid macam itu, hebat tak? Kalau kau jadi macam dia, sombong tak? Kalau kau jadi macam dia, sombong tak? Tak jadi mudah sombong. Karena dia mengatur, sebenarnya betapa dia banyak kuasa, dia mengaku dia Tuhan. Karena waktu dia, maka dia kata ana rabbakumul a'la. Rabbun, bukan ilah. Aku yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Dan berapa banyak kuasa dia. Dalam kitab tafsir At-Tanwir wal Tahrir, Ibnu Asyur mengatakan kuasa Fir'aun itu daripada sungai Gangga di India sampai Eropah. Salah. Kuasa daripada sungai Gangga di India sana sampai Eropah. Engkau baru Malaysia lah sombong. Malaysia ini kecil. Kekuasaan besar, teknologi yang menguasai, apa lagi? Di sampingnya ada Qarun. Apa Qarun? Orang paling kaya. Sampai orang Melayu pun kalau ada harta di bawah harta Qarun tak tahu dari mana, tak ke dalamnya. Sampai sekarang orang yang zalim di samping pasti ada Qarun baru. Betul. Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Haman menteri dia yang berkuasa, Prime Minister. Mengatur menteri yang mengatur semua si Haman sebetulnya. Yang paling kejam ya Haman, yang paling kaya Qarun. Fir'aun paling berkuasa. Kamu tak hari ini di mana-mana penguasa yang zalim, di sampingnya ada konglomerat orang kaya sebagai penyokong dananya, di samping juga ada penguasa yang melaksanakan semua perintah dengan betul. Betul kan? Sistem adalah ini. Maka Allah akan atur. Ini akan ada di mana-mana. Kalau ada macam ini jadi macam ini. Ala fil ard. Ala fil ard. Kemudian waja'ala ahla syi'an. Maka dia akan menjadikan penduduk jadi pecah-pecah, berkelompok-kelompok. Betul? Penguasa yang zalim pasti. Penguasa yang zalim pasti memecah belah kumpulan-kumpulan di bawahnya untuk saling lemah. Maka kalau dia berkuasa, dia sebut banyak kelompok, betul? Dan kelompok and dislike, ada pembangkang, ada macam yang berdiadu-adu semuanya, divide and conquer. Pecah dan kuasai. Tengok strategi penjajah suatu negeri, pecahkan negeri itu dan jajah negeri itu, baru kau dapat berkuasa. Ini terjadi zaman Fir'aun. Sekarang juga selesai kan? Emang ini sejarah, tapi ini bukan hanya sejarah, ini sunnatullah.
Sunnatullah kezaliman. Sunnatullah orang zalim. Yang mana kalau orang zalim karena dia sombong. Dan untuk menguatkan kezalimannya, dia akan buat pecah semua kumpulan di bawahnya. Ini sunnatullah. Qurannya ada sunnatullah kemenangan, sunnatullah kekalahan, sunnatullah kezaliman, sunnatullah kebahagiaan. Ada semua di Quran. Itulah petunjuk. Untuk kita dapat membaca Quran dalam sunnatullah, baru kita akan dapat petunjuk. Hidup di dunia memerlukan sunnatullah. Hidup di akhirat memerlukan hukum Allah. Bila hidup di dunia memerlukan sunnatullah, hukum-hukum tetap dalam kehidupan itu sunnatullah. Hukum tak lemah, hukum tak pecah, hukum tak menang, itu hukum tetap. Dan ini berlaku baik pada orang beriman maupun tidak orang beriman. Ingat, sunnatullah kemenangan orang beriman bisa dapat, orang kafir bisa dapat. Kalau dia pakai sunnatullah, engkau punya kekuatan, bersatu pasti menang, betul. Engkau tak muslim atau kafir, kalau bersatu pasti menang. Kalau pecah pasti kalah, betul. Engkau tak muslim atau kafir, pecah pasti kalah. Itu udah sunnatullah kehidupan, ya. Sunnatullah kemenangan, ya. Jadi kita jangan kau tengok betul hanya hukum Allah, betul hukum Allah. Kau ada hukum Allah tentang alam akhirat, tentang hukum agama, hukum Allah tentang kehidupan. Ayat Allah tentang Quran, ada ayat Allah tentang alam kauniyah. Semuanya seimbang, ini sama. Jadi kadang-kadang kita ayat hukum kita ambil, lucu kita ayat sunnah telah tak diambil. Kalau sibuk ayat hukum, bukan sunnatullah. Macam sekarang kan, sibuk dengan doa tapi tak berapa. Nak lawan Israel, berdoa, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Lepas doa, minum Starbucks, gelap malaikat. Berdoa tu cuma dah dikabulkan, dia sedekah sama Israel. Tak buat apa dengan Amerika, tak buat apa dengan ini. Kenapa? Sunnatullah ini tak kau buat, kau sunnatullah ini. Sunnatullah doa kau buat, sunnatullah eksertan. Kemenangan dengan sunnatullah itu jaminan Allah. Maka ini sunnatullah juga. Kalau kau nak melemahkan orang, sunnatullah untuk berkuasa apa? Sunnatullah untuk berkuasa. Kalau kau tak berkuasa, apa buat melemahkan orang? Pecahkan di bawah kau. Ya Israel dah pecahkan, pakai mentaliti apa sih? Orang kalau ada paku, tak boleh nampak betul. Kau dah banyak ini, tak boleh ada yang nampak harus pukul supaya tak ada yang berdiri, supaya harus buruk. Ini sunnatullah perjuangan, kesombongan tadi. Kau dah sombong, kau kata semua tak betul. Maka itu ala bil ardh wa ja'ala ala syi'an. Sehingga apa yang terjadi? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Maka dengan ada itu akan melemahkan sebahagian, nanti akan kuatkan sebahagian. Apa terjadi? Yang satu lemahkan, satu penyokong. Betul? Hari ini kalau kau tak berkuasa yang lama, mudah caranya kan? Kata Quran, yang kira-kira bahaya lemahkan, yang perlu engkau kuatkan. Ya? Betul kan? Macam sekarang orang politik berkuasa pakai apa sekarang? Influencer, betul? Betul kan? Dia sebenarnya bodoh, tapi influencer kata pandai. Jadi orang kata dia kekuatan dia kota. Ada kekuatan penguasa kota apa? Media. Kekuatan media. Kalau semua media kata dia A, maka A lah dia. B lah dia. Betul? Ini Fir'aun bukan?
Media yang betul jangan cakap. Tak, media yang mendukung dia baru oke. Sama kan hari ini? Hanya lain model kan? Pakai handphone, film tak punya handphone, masalahnya tak punya media. Maka dia pakai kayu, pakai senjata, pakai macam-macam tongkat. Kali ini tak pakai itu, pakai kan berkembang dunia ini. Macam sekarang perang. Kemudian ya, agar anak kau perang pakai panah ikut Nabi. Alhamdulillah, panah zaman Nabi itu untuk perang, untuk nembak orang. Panah berenang zaman Nabi, naik kuda zaman Nabi itu apa? Untuk perang, bukan untuk naik kuda, bukan untuk polo. Berenang bukan untuk sukan, tengok. Malah bukan untuk sukan. Ini alat ber. Oke. Panah sekarang apa panah sekarang? Engkau sekarang di Israel pakai panah benar. Pakai ya, roket panah sekarang. Panah itu roket hari ini. Lebih hebat. Panah sekarang jadi hack kok. Kok hacker itu semua sistem komputer itu panah hari ini. Betul kan? Jadi ada bilang kau hanya panah tak tahu hack itu kan? Ini boleh berubah karena media. Media itu boleh berkembang dengan sesuai dengan keadaan medianya. Tapi sistem dan petunjuk akan tetap. Sistem dan petunjuk pengajaran sistem akan tetap. Media akan berubah. Dan zaman Fir'aun itu hebat sebetulnya. Sama macam Nabi Nuh hebat tak zaman Nabi Nuh? Ada tak orang boleh buat kapal Nabi Nuh macam kapal yang berkali 1000 kilometer panjang, 1000 meter panjang, 1 kilometer, 3 tingkat. Boleh buat tak? Tak. Titanic kalah. Titanic kalah dengan kapal Nabi Nuh. Saya boleh cakap. Kalau saya dapatkan maklumat baru bahwasanya di Turki yang menemukan Arafat itu mendapat ada satu macam batu hitam, pekok, atau batu hitam sebagai energinya kapal Nabi Nuh. Karena saya tanya mungkin tak? Kenapa batu jadi energi apa? Kenapa lithium? Ya, kan batu jadi energi. Jadi berarti kalau dia pakai energi itu mungkin tak? Sangat mungkin. Orang dulu kata Quran lebih hebat, lebih kuat daripada engkau. Betul kan Quran? Fir'aun lebih hebat daripada engkau. Memang. Sehingga kalau dulu aja hebat, Allah hancurkan. Apalagi sekarang kalau ingin Allah hancurkan sangat. Itu kiasul aula ya. Kalau dulu begitu hebat, Fir'aun hebat, misalnya kaum Nabi Nuh hebat, kaum Ad hebat, kaum Samud hebat tak mereka? Ya, kaum Ad hebat tak? Boleh buat kondo daripada batu biasa. Kondo dari emas dan perak. Batu kau sekarang buat dari batu. Kau pun kalah semua orang India serta jemaah. Mereka buat kondo daripada engkau batu biasa, sana batu permata kalahan. Kaum Ad membuat kondo 9 meter tinggi daripada emas dan perak di bawah tanah. Masih ada sekarang. Cek di kawasan Saudi bawah tanah. Sudah dapat pakai strike diambil oleh Amerika, nampak tuh masih ada bandar itu. Nasib baik orang tak habis kan emasnya. Lebih hebat. Jadi yang kita kata orang buta hebat, itu sistem pemikiran Barat. Dulu tradisional, sekarang modern, kata orang Barat. Jadi dulu tak hebat, sekarang hebat, betul. Kita kata dulu paling hebat, sekarang tak hebat sebetulnya. Yang modern malah dulu, bukan sekarang. Sekarang tradisional, buktinya mudah buktinya, tengok. Orang dulu tak pakai baju. Orang sekarang yang tak pakai baju kata modern kan?
Orang dulu yang tak pakai baju untuk orang dulu, kata orang barat. Sekarang dia pun tak pakai. Mana yang modern? Macam saya tengok, kalau saya tengok lucu, saya di jalan-jalan ada orang bawa anjing atau bawa binatang. Dia tak pakai baju, tapi binatang pakai lengkap. Ini kalau saya engkau pakai baju binatang, engkau pakai baju. Terbalik akal, terbalik. Betul kan? Itu terjadi, akal terbalik sekarang. Yang maju itu zaman dulu maju. Apalagi zaman Nabi Muhammad paling maju. Karena kemajuan kita kemajuan kepada kemanusiaan, bukan bangunan. Kemajuan kepada modernnya kemanusiaannya, bukan bangunan modern. Sekarang bangunan modern manusianya. Sekarang bangunan modern manusianya jahil murakab. Kenapa zolim, pengkhianat, semua di sini ada semua. Maka ini konsep. Jadi di konsep malam hidup macam dia. Dia akan melemahkan Taifah, satu kumpulan. Siapa waktu itu? Bani Israel. Karena waktu zaman Fir'aun ada dua kumpulan besar. Satu Bani Israel, satu orang Kipti, orang Koptik, orang Mesir asli. Dan Bani Israel itu orang mana? Ini kemana? Dari Israel. Bani Israel di Mesir. Siapa Bani Israel itu? Bani Israel lah anak-anak Yakub. Betul. Anak-anak Yakub. Yakub namanya Israel. Maka Bani Israel itu anak-anak Yakub. Yakub punya berapa anak? 12. Kali 4 istri. Istri pertama 6, istri kedua 2, istri ketiga 2, istri keempat 2. Yusuf dan Bunyan dari istri yang kedua, Rahel. Istri pertama Elia, istri kedua Rahel, istri ketiga Balhak, keempat Zulfa. Saya nama ya? Aku nak buat nama. 12 adik-beradik Yusuf itulah Bani Israel. Nah, di mana mereka tinggalnya? Yakub di mana? Yakub di Kanaan, bukan di Palestina, kawasan dekat Syria, di Madian. Anak itu kawin dengan Laban, anak Laban kawin situ, tinggal situ Yakub dan anak-anaknya. Ya. Pada waktu abang-abangnya membuang Yusuf ke dalam telaga, dan Yusuf akhirnya dijual di Mesir menjadi hamba sahaya, dan Allah takdirkan dia menjadi menteri waktu itu dengan kekayaan yang kaya, maka dia jemputlah ayah, emak dan semua adik-beradiknya ke Mesir. Maka dari situ Bani Israel berarti datang ke Mesir. Itu pada masa Yusuf alaihissalam. Yusuf itu dengan Nabi Musa itu 400 tahun. Ya. Nabi Yusuf datang ke Mesir, membawa Bani Israel. Berarti Bani Israel hidup di Mesir selama 400 tahun. Baru datang Musa alaihissalam. Pada waktu Bani Israel ke Mesir, pada masa Yusuf, maka mereka menjadi orang-orang first class. Betul kan? Karena Yusuf menteri. Ini adik-beradik dia sunatullah. Engkau dah jadi orang hebat kan, kami orang hebat. Dia jadi orang terkenal, orang yang terbaik, tak ada kezaliman selama 400 tahun. Sampailah kepada Raja Fir'aun, Ramses yang kedua. Ramses ke bahasa Arabnya, Ramses yang kedua. Ini orang Kipti, dan merasa ada sampai sekarang kan. Sampai sekarang ini pun penyakit kedua. Penyakit apa? Asia. Oh, ini A, ini B, sampai sekarang ini Melayu, China, kalau penyakit.
Tengok sampai sekarang masih ada penyakit ini, penyakit zaman penyakit zaman Fir'aun membeza-bezakan kedudukan dengan karena dia jenis bangsa lain. Tengok sampai sekarang masih ada. Ini sampai sekarang, sampai Israel sekarang. Ini kerja Fir'aun. Pada waktu sebelum tak beda. Antara Yusuf ke Fir'aun tak beda. Semua sama, menjadi hak yang sama, perlakuan yang sama dalam Mesir selama 400 tahun. Sejak Fir'aun lah baru ada. Ini pun disebabkan Fir'aun bermimpi bahwasanya ada api daripada Baitul Maqdis membakar sampai ke Mesir. Ya. Maka akhirnya orang-orang Bani Israel jadi kelompok yang tertekan di Mesir. Dikawas, dikontrol semuanya. Tengok macam ini, di itu. Kalau yang ini bebas, ini dia kawal macam itu kan. Ya, maka dia yastaqifu ta'ifun minhum sampai tingkat yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Bagaimana untuk melemahkan kelompok ini? Sembelih anak laki-lakinya, hidupkan anak perempuannya. Cara berkuasa itu, lemahkan yang bunuh yang kuat, biarkan yang lemah. Bunuh yang kuat, biarkan yang lemah. Terus kata itu mentality, kalau saya kata apa? Pakai tempat, pukul paku tu apa? Hama. Tengok paku ni, muncul pukul saja. Yang di bawah jadi mentaliti apa? Mentaliti kata, apa kata? Tahu kata? Cuma kata hidup tak, kalau jalan. Kata kalau nak melompat pasti jilat atas, tinjak bawah, betul? Itulah mentaliti. Siapa tak jadi orang pengikut penguasa pasti ini cara dia, betul? Injak bawah, ampuh. Memang iya, ini sudah sunatullah. Nanti kita kalau tukang siap dia akan jilat Fir'aun aku dekat. Itu konsep. Itu sunatullah semua dalam Quran sebelum kita katakan. Maka untuk kau berkuasa, dia akan lemahkan anak laki-laki, bunuh laki-lakinya dan hidupkan perempuannya. Dan ini sistem ini kata Allah, innahu kana minal mufsidin, merusak. Sistem kehidupannya yang baik dirusak. Wah, minta cerita tadi. Jadi Bani Israel itu daripada Yusuf sampai Nabi Musa. Jadi waktu mereka ditindas, atau mereka dizalimi, atau mereka dianiaya, maka Allah kirimkanlah Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Ya, aman. Jadi waktu Nabi Yusuf mereka aman. Ya. Sampai kepada Nabi Musa. Kenapa datang Nabi Musa? Untuk menolong Bani Israel yang dizalimi. Kenapa waktu sebelum tak ada masalah? Tak ada tak. Waktu sebelum tak ada masalah. Yusuf tak ada masalah. Kenapa? Dia tenang, dia baik sampai setahun. Agama aman, tak ada masalah. Agama pun tak ada masalah. Kerana apa agamanya Nabi Yusuf? Pada waktu Yakub kan meninggal, dia panggil 12 anaknya semuanya. Dan dia tanya, "Mada ta'buduna min ba'di?" Apa akan kau sembah setelah aku nanti? Semua betul, aku menyembah Tuhan engkau dan Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Ismail. Belum ada penyembahan berhala. Waktu zaman Yusuf kan, Yusuf pun beriman. Sama. Sampailah kepada kondisi waktu Musa. Di sini penyembahan kepada Fir'aun terjadi karena Fir'aun dia anggap dirinya Tuhan. Karena orang menyembah Fir'aun kan, bukan menyembah patung.
Menyembah patung, menyembah Fir'aun, mana lebih bahaya? Mana lebih bodoh? Yang bodoh menyembah patung. Kenapa? Tak ada apa kau sembah bodoh kan? Kau minta duit tak dapat, minta makan tak dapat. Menyembah. Akhirnya, maka kan di Mesir tu punya kebiasaan kuncinya dulu kan, apa yang kuat mereka sembah. Apa yang kuat? Kenapa ada sping? Tuh di depan Sanwi. Kenapa ada sping? Orang menyembah itu ingin kekuatan yang lebih daripada dia. Sping itu kan muka singa, maka singa kuat. Inilah gambar sping. Yang paling hebat ada patung tangan 10. Kenapa? Ingin banyak bolong, buat macam-macam tangan. Di India tangan 10 ada kan? Kenapa ada si Morgan di Kawatu Cave? Morgan. Itu siapa itu? Saya tahu. Saya heran orang tak tahu siapa dia. Dia tengok tak tahu siapa dia. Itu patung apa? Morgan. Siapa Morgan? Dewa apa? Dewa apa? Dewa perang. Dewa perang. Anak siapa? Ada anaknya. Anak siapa dewa perang ni? Anak Siwa. Siwa dewa apa? Dewa perusak. Wisnu pemelihara, Brahma pencipta, Siwa perusak. Bila jadi? Yang satu buat, satu rusak, satu jaga. Ya kita kena faham. Kalau tak kita asal buat tak bahaya. Kita kena tahu sebetulnya. Maka Allah kata kalau Musa untuk melawan Fir'aun, pertama melawan kezalimannya, kedua melawan keberhalaannya, sebetulnya penyembahan kepada manusia yang salah sebetulnya. Itu maka diperlukan Fir'aun. Maka untuk melawan Fir'aun perlu Musa. Untuk melawan Fir'aun perlu Musa. Kenapa? Fir'aun tadi kuat. Musa kuat tak? Sekali pukul mati. Sekali pukul mati, kuat tak? Orang kuasa kuat lawan kuat. Harus ini ada seimbang. Kalau tak seimbang, kalah. Tengok sekarang, kenapa Hamas boleh mengalahkannya? Udah kuat Hamas, dulu pakai batu, sekarang pakai batu aja dia pakai. Semua dia pakai. Baru terkejut Israel. Kenapa? Mereka lebih hebat daripada saya. Tambah Allah punya kekuatan, tambah lagi. Tapi kalau pakai batu, bila jadi. Ini yang a'iddu mastata'tum min quwwah, perintah Al-Quran. Anfal ayat 60. Persiapkan untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan. Apple tu apple, betul? Kalau apple kepada jeruk, apple harus ada dua-dua. Kalau tak ada sunatullah. Ini konsep perjuangan ya, konsep persaingan perjuangan. Apple tu Nabi perang pakai pedang, perang pakai panah. Memang apple tu mereka pakai mana? Nabi pakai pedang, pakai panah, naik kuda. Betul. Orang kafir pakai pedang, pakai panah, naik kuda. Lebih apa lagi? Nabi ada manjani, kafir tak punya. Apa manjani? Pelempar batu api. Perang Nabi pakai manjani, pelempar batu api. Jadi batu api di casting macam tu jatuh sana. Bom hari ini. Sekarang namanya bom, dulu namanya manjani. Nabi itu perang Nabi pakai manjani. Dan Nabi pada gustira. Tanya dulu. Nabi 4 kali menang gusti. Baru tahu. Nabi
Nabi pakar gusti, Nabi pakar panah. Tengok. Nabi pakar naik kuda. Semua ada. Hanya sirah ini tak nampak. Maka harus apple to apple. Ya. Hari kita apple to apple tak? Ini kekuatan kita mana? Sahabat Nabi itu, kekuatan seorang sahabat Nabi, askar sahabat Nabi 10 kali askar yang lain. Semua sahabat Nabi pasukan komando. Semua sahabat Nabi pasukan komando. Tengok. Ini spiritual ada kekuatan. Kalau tak dapat kau cukup baca doa lepas tidur. Ada. Saya katakan kita kadang-kadang belajar agama untuk apa? Untuk hidup dan menang. Untuk hidup berkualiti, betul. Hidup menang. Hidup berkualiti, itu agama. Mengalahkan yang tak hidup, yang tidak pakai agama. Sekarang mereka menang, karena mereka pakai sunnahullah. Tapi tak pakai hukum Allah. Kita pakai hukum Allah dan sunnahullah wajib menang. Orang soleh dunia, soleh akhirat. Kalau ada dua-duanya Allah pilih pemimpin. Kalau tak ada ini, terpaksa pilih soleh dunia, tak soleh akhirat. Saya contohkan itu. Engkau tak buat rumah, ada 2 engineer, yang satu muslim, satu kafir. Yang muslim bodoh, yang kafir pandai. Pilih mana? Muslim tukangnya tak jadi rumah, betul kan? Kafir pun saya pun jadi besok. Kau pakai mana? Terpaksa pakai yang kafir, karena yang muslim tak. Tapi kalau ada muslim pandai, wajib pakai. Tuhan tahu. Ini sunnatullah. Terus nanti kita akan banyak belajar sunnatullah. Saya akan banyak. Karena orang belajar hukum Allah lebih banyak. Kita pengen ngomong sunnatullah. Orang jarang baca sunnatullah sebetulnya dalam Quran. Hidupnya sunnatullah semua sebetulnya. Dan orang hebat karena sunnatullah. Kita sunnatullah kita memang kosong. Membaca ayat bukan sunnatullah. Baca itu sunnatullah dengan jelas. Ya? Musa menghadapi Fir'aun. Jauh lebih kekuatan. Sama-sama kuat. Hanya Fir'aun dengan kesombongan, dengan emosi. Musa dengan wahyu. Kekuatan Musa dengan Allah. Fir'aun dengan diri sendiri. Tengok. Tapi harus punya kekuatan baru boleh menang. Nah, tadi pun maka Musa pun pakai kawan. Musa ada Harun, tengok. Kalau tak, kan hebat Musa dulu. Dia kuat, tapi waktu dia kata bismillah di sabbi wa yasir li amri. Kalau kata di sana yafqahu qali. Ada ayat kalau bikalamin lainin dengan kalimat lemah lembut, tak langsung pukul tadi kan. Musa datang ke Firaun, langsung pukul Firaun tak? Dia ajak dialog Fir'aun, bercakap Fir'aun. Tengok, kita kadang-kadang kita betul strategi salah, kita betul emosi bukan dengan keilmuan. Ini penting. Maka kata Allah sini, orang pemimpin macam ini yang melemahkan kumpulan lain, yang menghidupkan yang lemah-lemah, ini merusak sistem. Innahu kana mufsidin. Siapapun penguasa yang melakukan hal yang sama di muka bumi akan merusak sistem bermasyarakat, betul kan? Siapapun juga. Karena masyarakat memerlukan keharmonisan, memerlukan sistem yang tenang, memerlukan kedamaian. Atau engkau merusak sistem, engkau menjadi kesalahan besar. Itulah kezaliman. Ya. Karena kezaliman, apa zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah zalim. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Tengok, zalim lawannya
adil. Mufsid lawannya muslih. Dia menjadi mufsidin, harusnya muslihin. Apa maksud? Memperbaiki, mengislah. Tapi orang kalau islah dengan sistem, mufsid dengan sistem. Maka sistem macam ini adanya engkau kesombongan, memecah belah, melemahkan yang kuat, menguatkan yang lemah, itu merusak sistem. Dalam hal ini hebatnya Allah balas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhumul warisin. Hebat ayat ini. Setelah Allah membayangkan kehancuran sistem, Allah berikan harapan kepada yang tertindas, harapan pada yang dizolimi. Hari itu akan berulang terus. Betul kan? Engkau tak sama di atas, tak di bawah. Wa nuridu, kami inginkan an-namunna, untuk kami berikan kepada orang yang lemah tadi. Yang lemah itu Bani Israil. Apa? Wa naj'aluhum a'immatan, kami jadikan mereka pemimpin. Apa maksud ini? Allah tahu ini kondisi Fir'aun, ini kondisi Bani Israil. Bani Israil sedang dizolimi dengan sistem. Ya. Allah akan datang, akan menghancurkan kezoliman, ya, dan akan menjadikan yang dizolimi dan akan naik di atas. Betul. Tapi tak mungkin naik tanpa ada pemimpin. Ini sistem lagi. Tak mungkin kau naik tanpa masyarakatnya, tergantung pemimpinnya. Betul. Kan kata hadis Nabi kan, saya dulu kau ni khadimukum, atau saya dulu kau itu hadis sahih, tapi pemimpin itu adalah pelayan masyarakatnya. Dan kau tak tahu siapa pemimpin, tengok masyarakatnya. Apa ni kalau nggak tahu kau siapa pemimpin itu, tengok masyarakatnya. Pemimpin zolim, masyarakat pun karena memang masyarakatnya zolim. Betul tak? Pemimpin itu zolim karena masyarakat memang suka yang zolim. Pemimpin terasbah dan masyarakat suka yang betul tak? Maka untuk betulkan pemimpin, betulkan masyarakat. Bina masyarakat, betulkan masyarakat, jadi masyarakat yang terbaik, pemimpin akan otomatis. Ini sistem. Sistem berusaha harus diperbaiki, sistem yang baik. Ya. Maka Musa datang untuk memperbaiki sistem, mendidik umat Bani Israel untuk jadi pemimpin. Berapa tahun? Selesai berapa tahun kira-kira? 400 tahun. Yusuf ke Musa 14 tahun. Karena Bani Israel ini untuk membawa Bani Israel menjadi pemimpin. Karena siapa yang jadi pemimpin Bani Israel? Apa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dengan Musa berapa tahun? 400 tahun lagi. Nabi Daud itu tahun 1100 sebelum 1200 sebelum Masih. Bani Israel membawa Bani Israel. Waktu Bani Israel ikut Musa seluruhnya, ingat ya, penting ini. Tidak ada Bani Israel yang membangkang kepada Musa. Semua Bani Israel yang dikil banyak, bangkang tak beda ya, bedakan terdekil dan bangkang. Bikin angka macam-macam dari sembah ni kan. Tapi secara hukum tak ada yang kafir buat Bani Israel. Yang ada melakukan waktu itu saya tahu itu ada ini kondisi terang. Pada waktu kau tertekan kau ikut Musa, betul. Kerana muncul nanti kerajaan Bani Israel, waktu dia telah keluar, waktu dia berseberang, waktu menyeberang muncul macam-macam kedegilan.
Waktu dia di Fir'aun, dia masih tunduk total kepada Musa alaihissalam. Dan ini syarat. Jadi Musa memimpin Bani Israel dengan petunjuk Tuhan yang diproses perlahan. Jauh dengan kecil di mana ya. Waktu dia bawa Bani Israel, waktu dia dikejar oleh Fir'aun, Allah takdirkan dia dikejar oleh Fir'aun. Kemudian dia lari, tak tahu kemana lari, tak tahu kan. Tak ada rancangan, tak ada planning sebetulnya, asal lari aja. Tiba-tiba lari ke laut, baru Allah suruh, hai Musa, ambil tongkat engkau, pukul itu laut, nyebrang engkau. Betul? Kenapa? Kenapa boleh Musa pukul laut, boleh terbelah laut? Kan terpaksa. Besok Musa datang ke laut, pukul laut, boleh terbelah. Besok dia main ke laut, macam kau berkilah ke laut, ambil ke tempat berlaut tak. Kondisi tak memaksa. Betul. Ini kondisi memaksa. Terbelah laut. Ini namanya mukjizat. Itu apa di luar daripada hukum kebiasaan, yang melemahkan hukum kebiasaan. Walaupun itu dengan sunatullah Allah lagi, itu karena perintah Allah terjadi ke laut. Terbelah laut, masuklah ke laut, selamat mereka sampai ke Palestina. Kan berpahaman. Bila dia ke Palestina, inilah habis kejadian perang, baru Bani Israel masuk ke bumi Palestina, ke Gunung Sinai. Ke di situ sebetulnya. Belum sampai Yerusalem lagi, ya. Sampai meninggalnya Musa diganti sama Yusuf bin Nun. Itu muridnya dan saudaranya Yusuf bin Nun. Harun meninggal dulu. Harun meninggal 2 tahun sebelum Musa, baru Musa meninggal. Ini belum ada kuasa lagi. Ini masih nabi yang ada. Udah nabi dah jadi banyak, nabi banyak. Terakhir baru akhirnya waktu mereka tak masuk ke negeri Palestina, ada raja. Rajanya Jalut. Orang Palestina tak begitu. Maka Yusuf bin Nun melantik Talut jadi pemimpin. Maka Jalut dan Talut, Goliat. Peranglah antara Jalut dan Talut. Di dalam pasukan Talut ada namanya Daud. Dia paham cerita yang tak tahu tiba muncul dengan lain. Dia pertama maksud pemimpin wajib ada, ya. Ini syarat kata. Ya. Di dalam pasukan Jalut Talut ada Daud. Dan Daud pakar dalam membaling batu. Maka kenapa sekarang orang Hamas pakai batu juga dia? Karena Daud memang pakar dalam membaling batu. Dia balinglah batu ke Jalut, mati kena kepala, tak mati. Sudah tahu cerita. Jadi Talut itu pemimpin pertama yang perang Bani Israel. Karena Daud mengalahkan Jalut, maka Talut mengambil Daud menjadi menantu dulu. Jadi menantu. Maka Talut jadi menantu Talut. Waktu Talut meninggal dunia, Daudlah yang menjadi raja. Tengok. Inilah muncul raja pertama yang berkuasa Bani Israel. Proses 400 tahun. Tengok. Kalau manusia dididik dengan betul Bani Israel itu beberapa kali ujian, melewat kepada minyak sungai, jangan minum sampai di ratu teguh, sampai itu akan kalah. Ya, diuji kesabarannya, ujiannya banyak. Untuk engkau layak jadi pemimpin, ujiannya banyak. Itu proses pendidikan kepada Bani Israel. Jadi tidak menang itu bukan kun fayakun langsung menang, terkejut namanya nanti ya. Harus ada proses. Macam Hamas proses, macam Taliban proses.
Berapa lama dia macam itu? Dizalimi, tidak, tapi dengan cuma kelihatan punya kekuatan. Kita tak ada proses, akhirnya memang. Karena saya tanya, kalau saya ada duit 5.000 sekarang, kau punya duit 5.000, kemana kau pergi? Ke Ham, ke Gaza atau ke Umrah? Ada 5.000 duit, mana kau pergi? Gaza atau Umrah? Ya, tapi Gaza tak apalah, bagi duit ke Gaza, kau nak bagi duit ke Gaza atau ke MBS? Ya, ini saya aja orang Islam dia kira mana? Kita masih kata masih tak senang-senang, masih mana nak menang? Bila nak menang? Tengok orang Hamas yang dibom, tenang dia tak ada apa betul. Mereka sudah terbiasa dengan apapun keadaan, dan itu kunci kemenangan. Kita dengan manusia ikut kondisi. Atau senang bangga, waktu musibah susah, tak boleh. Betul. Harusnya manusia yang kuat itu manusia yang tak kena keadaan, istiqomah dalam apapun kondisi. Itu adalah Bani Israil. 400 tahun muncullah Daud, raja Bani Israel yang punya kekuatan hebat. Kenapa dia hebat? Apa bakat Daud? Daud boleh? Apa kerja Daud? Membuat baju besi. Satu hari berapa baju besi? 25. Engkau satu tak? Sebulan satu. Tak jadi. Ya. Kekuatan. Ila fi Quraisy ila fi atasita wasai ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa artinya? Sembahlah Tuhan yang punya rumah ini, yang dapat mengenyangkan orang yang lapar dan memberikan keamanan bagi orang yang takut. Betul? Itu artinya. Apa maksudnya? Penguasa itu untuk kau berkuasa, kuasai dulu. Apa dulu? Kenyangkan orang lapar, amankan dari ketakutan. Betul? Kenyangkan orang lapar, berarti kuasa apa? Ekonomi. Siapa menguasai ekonomi jadi penguasa. Nah. Amanah min khauf, apa artinya? Kuasa apa? Teknologi persenjataan. Betul. Siapa menguasai ekonomi dan teknologi persenjataan akan jadi pemimpin. Quran cakap. Sekarang yang punya kuda siapa? Tengok, bukan orang Islam. Kita baca surah itu untuk kita menjadi orang Quraisy. Pemimpin itu karena menguasai ekonomi, menguasai persenjataan. Betul tak? Daud bakar besi, bakar senjata, buat pedang segala macam boleh. Ya. Maka habis Daud meninggal, ganti Sulaiman. Sulaiman bakar apa? Mudah jawabannya, pakar komunikasi. Selesai. Susah kali lah. Kadang-kadang engkau tahu Sulaiman boleh bahasa ini, bahasa tak haiwan. Pakar komunikasi, betul kan? Siapa yang menguasai komunikasi, menguasai dunia, betul tak? Ambil ibrah daripada Rasul. Kita ni tahu, tapi tak berfikir kenapa saya. Kata, oh Sulaiman pakar ini, pakar bahasa ini. Memang artinya apa? Pakar komunikasi. Sekarang buktinya, video saya ini masuk AI, yang translate langsung
YouTube sekarang, ada YouTube engkau, ke bahasa Melayu pun kau masukkan dalam AI yang pakai format untuk translation, langsung jadi bahasa engkau apa kau nak. Kau boleh tak? Itu Sulaiman. Jadi untuk kaya, betul kan? Siapa pakai ekonomi, kaya tak? Pegabat komunikasi kaya tak? Maka kenapa lambangnya lambang? Ini apa ini? Ada dua lambang. Israel itu dua lambang kan. Satu, kedua, apa itu? Dolar. Apa S? Solomon, Sulaiman. Dia ingin kaya macam Sulaiman, akan berkuasa macam Daud dari Israel. Kita RM, rakyat malas. Tengok dia lambang dia kuat. Kenapa tak pakai nama Israel Yahudi? Tak, Sulaiman lambang ikon dia. Ikon kekayaan di Sulaiman, akan berkuasa di dalam Daud. Tengok. Jadi semua ada makna. Kalau untuk menguasai hidup Allah, dan Allah kata memang ikon itu Allah. Jadi waktu kau tak kuasa, ada cara. Tak lemah, ada cara. Allah jadikan Bani Israel yang lemah selama 4 tahun dengan Musa menjadi orang yang kuat, a'immatan. Wa naj'alahumul warisin, dan mereka pewaris kekuasaan. Siapa yang cukup syarat layak menjadi pewaris, pemilik kekuasaan dunia, betul kan? Cukup syarat dulu. Kalau tak cukup syarat, tak jadi apa? Saya pernah dibet sama orang-orang Hizbut Tahrir, misalnya orang kelompok yang khilafah, berkuasa kan? Trump cek An-Nur ayat 55. Wa adallahu alladhina amanu walladzina amalus sholihat yastakhlifannahum fil ardh. Wa ada janji Allah. Janji Allah, orang yang beriman dan beramal soleh akan jadi pemimpin di muka bumi. Betul? Janji Allah. Jadi kepemimpinan itu adalah janji Tuhan. Kalau engkau beriman dan beramal soleh, bukan tujuan. Beda kan? Beriman, beramal soleh, Allah berikan kepemimpinan, janji. Syarat cukupkan dulu, pasti dapat. Hari ini kita tidak berpuasa bukan karena syarat cukup, tapi karena ya macam-macam tujuan sudah. Nabi Muhammad perang, sahabat perang Badar sampai perang Yarmuk misalnya. Dia kata, ada tak waktu mereka perang niat jadi pemimpin? Tak ada. Waktu perang niat tak untuk berkuasa? Tak ada. Niat hanya untuk perang karena Allah. Betul? Hanya waktu dia sudah layak pimpin, Allah beri kepimpinan. Sudah layak, teruji dengan semua kehidupan, baru berikan kepemimpinan jadi orang terbaik. Kita sekarang belum layak tapi mimpi dah. Nak cepat-cepat naik, udah naik, berkelahi sama orang lain pilih. Belum layak, karakter pemimpin kita belum punya. Kita wajib punya karakter pemimpin. Allah berikan kepada pemimpin. Dia bukan proses. Jadi Musa proses 400 tahun.
Antara Musa dan Daud dan Sulaiman, tengok layak kan? Tapi apakah setelah Sulaiman, ini sudah tanya lagi, setelah Sulaiman berkuasa, meninggal Sulaiman, pecahlah kerajaan Sulaiman dari 2 kerajaan, berkelailah antara mereka, jatuhlah mereka sampai hari ini. Tak layak lagi. Masuklah Babilonia menjajah Palestina selama 800 tahun. Habis Babilonia, masuklah Roman Empire 800 tahun lagi. Hingga pada waktu Nabi Isa alaihissalam datang ke Palestina, Allah utus Palestina, Nabi Isa Nabi terakhir sebagai orang Bani Israel, Palestina di bawah kuasa Roman Empire. Tengok. Sampailah Umar bin Khattab datang ke Masjid Al-Aqsa tahun 637. Maka diambillah Palestina menjadi tanah umat Islam. Kembali lagi jadi baik. Terus dia negara merdeka, negara kaya Palestina. Saya dapat kamu dalam WhatsApp gambar Palestina tahun 45, gambar KL tahun 45. Tuh, Palestina cantik, gedung besar macam KL sekarang. Itu Palestina dulu. KL waktu itu masih hutan, sungai. Kaya Palestina, negara hebat Palestina. Indonesia merdeka 45, negara pertama yang memberikan kemerdekaan mengakuinya Palestina. Kaya hebat Palestina itu. Sampailah karena daripada Nabi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sampai Abbasiyah, Umayyah, terus sampailah Utsmaniyah. Ini Islam selama 1200 tahun. Ya. Kita Israel selama 1200 tahun. Bukan Bani Israel, hanya waktu Romawi Israel kacau, dibuang, Yahudi dikacaukan, dijajah. Pada waktu Islamlah Yahudi merdeka di bumi Palestina. Hidup dengan aman, hidup dengan tenang. Yahudi aman, Kristen aman, Islam aman. Tengok. Sebelumnya waktu Roman Empire, Yahudi dizolimi. Waktu bahasa dia Babilonia, Yahudi dizolimi. Kalau dia dizolimi waktu Yahudi, waktu Babilonia, lepas Utsman Sulaiman, maka dia kata ingin kita rubah Taurat, dibuatlah Talmud untuk mereka berkuasa hari ini. Talmud nama mereka berkuasa dan mereka yang dikatakan agama Yahudi. Yahudi itu adalah kerajaan yang pecah pada waktu Sulaiman. Namanya Yahuda kerajaannya, orangnya Yahudi. Dia berkata dia ikut pada Yahuda bin Yakub. Alasan betul itu penentuannya alasan tadi. Mereka tak punya kuasa. Hampir atau apa yang kita bersama asal nama kami berikan dia kuasa terhadap pertama itu Sulaiman. Kedua, barulah waktu datang Hayatullah Abbasi al-Sulaimaniyah. Perang dunia pertama dengan Jerman kalah. Kalau dia kalah maka Palestina di bawah penjajahan Israel British lah yang memberikan kepada membuat satu negara bernama Israel pada tahun 48. 10% daripada tanah Palestina. 48. Palestina ingin supaya menarik semua orang Yahudi ke Palestina. Dia panggil semua Yahudi dunia di mana-mana. Maka sekarang aku ambil buat tanah Palestina sampai 90%. Itulah dia dalam surah Al-Isra sebetulnya. Isra ayat 14 yang bahwasanya Allah berikan 2 kali kemenangan, satu zaman Sulaiman, satu zaman sekarang ini yang adanya Israel sekarang. Tapi kalau jadi kalau dia merusak akan lebih rusak dia lagi sebetulnya itu Islam. Fa'idha ja'a waktu ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasulah diyar wa kana wa'dan maf'ula.
Ya, pertama mereka merusak bumi waktu itu, jatuhlah semuanya. Waktu mereka kalahkan Sulaiman, meninggal Sulaiman, mereka tak ikut sunatullah lagi. Allah hancurkan, kalahkan dengan dia masuk Babilonia. Kemudian radadna karrata alaihim, kami akan kembalikan bagi kamu satu ulang lagi. Wa amdatna bi amwalin wa banin, memberikan kamu kemahaman harta dan banyak anak pengikut yang banyak. Sekaranglah ini Israel, waja'alnakum aksara nafira, dan banyak kamu pengikut yang banyak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau baik, baiklah engkau. Kalau kau tak baik, hancurlah engkau. Wa in asatum falaha fa idza jawadul akhirati ya'isu wujuhakum yaqulu kama awwal marrah. Kalau kau dah buat buruk hari ini, akan datanglah janji Allah yang kedua, akan Allah hancurkan pada hancur-hancurnya. Tunggu berapa tahun lagi insyaAllah. Janji Allah sudah ada di Al-Isra. Tentang kes hari ini pun dah ada. Al-Isra ayat 6 dan 7. Wa yatakbaru ma'alau, dan akan hancurkan kesombongan engkau takbiran sehancur-hancurnya. 6 dan 7 Al-Isra. Jadi Bani Israel waktu dia baik, waktu dia ada pemimpin. Waktu dia rusak, Allah hancurkan dia. Sunnatullah. Waktu dia baik, dia kan pemimpin. Waktu dia soleh, dia pemimpin. Waktu dia zalim, Allah hancurkan. Ini memang sunnatullah. Maka Allah kata, kami akan kau tidak balik oleh makina. Kami akan kau orang yang berkedudukan di muka bumi. Wa makina lahum fil ard, di muka bumi kau dia punya kedudukan. Wa nuriya fir'auna wa haman wa nunudahuma minhum ma kanu yahdarun. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan semua tenteranya kehancuran mereka semua. Apa yang mereka takutkan seperti itu. Tapi kehancuran pun karena sistem, kemenangan pun karena sistem. Kehancuran karena sunnatullah, kemenangan karena sunnatullah. Konsep ini pertama. Ini belum bicara kepada cerita Musa. Ini baru konsep besar. Konsep kekuasaan dan kemenangan. Bagaimana kezaliman menghancurkan Fir'aun, dan bagaimana keimanan dan kesunatullah kemenangan bersama dengan Musa. Musa melahirkan pemimpin-pemimpin raja yang terus ada sampai akhir zaman. Di pada waktu mereka tak ikut begini, hancur mereka hancurnya. Karena menang atau kalah bukan siapanya, menang atau kalah karena sistem. Itulah menang atau kalah karena sistem. Dan Allah sangat adil dengan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau nak menang, ikuti sistem Allah dengan betul. Ada sistem uluhiyahnya, ada sistem rububiyahnya, ada sistem pengabdian Allah, ada sistem kepada manusiaannya. Dua-dua sistem. Kalau salah satu tak boleh, harus berdua sistem. Kita hari ini tak punya sistem keduniaan. Itu yang kata, kita ditipu habis hari ini. Ini sebab siapa? Waktu Andalusia berjaya, jatuhlah Andalusia tahun 1492. Ya. Kalau anda biasanya Islam itu kalau Indonesia berjaya satu tempat, jatuh akan tanah muncul sana. Tapi jangan muncul tempat lain, dikirimlah pasukan perang oleh Ratu Elizabeth, Ratu Magdalene dan itu kepada daripada Spain kepada Melaka, kepada Aceh, kepada Goa Islam, Melaka Islam, Aceh Islam. Ini kekuatan hebat waktu itu di dunia semua itu. Memang kekuatan hebat daripada Aceh sampai Filipina semua Islam. Jadi kalau ini berkuasa habis modal. Kirimlah pasukan perang Melaka, Aceh, jajah sampai Palestina. Hancurkan Islam mereka. Yang satu hancur Islam total namanya Filipina. Dia berkata fi amanilah jadi Manila. Berarti fi amanilah namanya, bukan Manila. Fi amanilah nama bandarnya, bukan Manila.
Islam 100%. Masuk habis. Yang lain ini masuk dia ke Tumasek jadi Singapura. Tumasek Islam, Singapura kacau. Campur-campur dan sekuler. Yang lain tak dihancurkan tapi dipotong-potong. Potongannya dulu malah ke Islam, ekonominya Islam, politiknya Islam, semua Islam. Pakai fikah tuh semuanya. Aceh juga sama. Masuk penjajah gitu. Islam itu hanya ibadah. Yang lain ekonomi jangan pakai Islam, tak maju pakai Islam. Kami yang maju pakai teori ekonomi Barat, politik itu Barat, sosial Barat. Atau akhirnya kita belajar Islam hanya sholat, puasa, zakat, haji, kawin, cerai, selesai dah. Betul? Yang lain tak jalan, yang lain belajar yang Barat, belajar punya rumah kontinental, punya law segala macam, tengok. Sehingga Islam kita Islam setengah-setengah. Menangkah? Tak akan pernah menang selama-lamanya. Kenapa? Karena kau tak pakai sunnatullah kalau kau pakai ekonomi Islam, pakai semua Islam, pasti menang. Janji Allah tadi, soleh ekonominya, soleh budayanya, soleh. Hari ini kita ibadah Islamnya, budayanya budaya sekuler, budaya Western. Tengok, lifestyle Western. Kita hanya Muslim ibadah, bukan Muslim kafah. Muslim akhirnya takkan kau harus dua-dua bermenang. Kuat dua-dua bermenang. Dunia kau kuat, akhirnya bermenang. Itu kalau tidak menang, Bani Israel atau dia rusak, hancur, Yahudi kalah dia. Karena Yahudi itu kan pengkhianatan pada Musa. Agama Yahudi itu agama yang menentang Nabi Musa. Kalah. Waktu dia ikut Musa, Daud menang, Sulaiman menang. Ikut full, agamanya menang dua-duanya. Waktu dia kalah sistem, kalah semua. Ini konsep bagaimana subhanallah dikatakan. Maka bagaimana menjadi a'immah dan menjadi warisin sebetulnya. Maka dan itu akan membuat mereka terkejut, semua orang-orang yang bukan Islam terkejut Islam. Karena Islam begitu hebat sistemnya. Kalau dipakai jadi Islam betul berjaya, maka jangan nampakkan sistem Islam yang betul. Jangan nampakkan sistem Islam yang betul, dan jangan nampakkan contoh negara Islam yang betul. Mana negara Islam betul sekarang? Saudi, Ustaz. Tengoklah Saudi hari ini. Itu negara ibadah. Kenapa? Paling banyak orang beribadah, kan? Saya pun ada orang ibadah, kadang pening menurut saya. Paling pening orang ibadah haji itu kenapa? Orang tawaf boleh tawaf di rajin kusut tawafnya, tapi tarik kepala orang, injak kaki orang, sikut tangan, dapat pahala atau dosa? Engkau tidak tahu, itu contoh, itu dah bisa contoh. Kalau tahu ikut dah macam itu mana menang? Kalau tawaf saja ke masjid tarik kepala orang, macam tidak menang. Kalau tahu dah teratur tawaf, ikut guide, itu baru menang. Tunggu COVID baru juga. Waktu COVID rajin ikut aturan ya. Tunggu COVID tak COVID, rusak sistem lagi. Bagaimana kita pakai ayat ini 1 sampai 6 adalah ayat untuk 4, 5, 6 membayangkan sistem kemenangan, sistem kekalahan. Contohnya adalah Fir'aun yang kalah, yang menang Bani Israel yang dari yang rendah diproses jadi yang menang. Jadi a'immah menjadi warisin dengan sistem daripada Nabi Musa alaihissalam sebetulnya. Allah al-aina yang fakuna wa tinaqulu man tanfa'una wa ta'ala haqqan wa tinaqtiba'ah wa tinaqtiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada soalan di blog di sana, di berapa menit boleh. Kalau yang tanya, kalau tanya nanti kita masuk ke cerita Musa ini baru cerita sistem, belum cerita Musa. Masa akan datang ke Mesir ya?
Kaum KP. Tapi sebelum itu kan Nabi Yusuf yang memerintah kan. Apa dia? Yusuf. Nabi Yusuf yang memerintah kebenaran itu kan. Jadi apa yang membuatkan Bani Israel ini jadi ditindas oleh kaum KP? Karena waktu Fir'aun mimpi yang akan mengambil kuasa dia adalah Bani Israel, maka Bani Israel diawasi total. Ini waktu Fir'aun ini bukan raja Fir'aun ini bukan raja pada zaman Nabi Yusuf, lain orang. Waktu Nabi Yusuf adil rajanya, raja adil, Nabi Yusuf raja adil, sampailah dinasti Fir'aun lah mulai ada kekacauan. Selepas Nabi Yusuf wafat. Ya, Nabi Yusuf wafat. Nabi Yusuf wafat sampailah pada waktu wafat sampai masih aman, tidak ada masalah. Sejak kelompok dinasti Fir'aun, ini kan Fir'aun yang Ramses yang kedua, dia itu raja yang ketiga daripada dinasti Fir'aun. Jadi baru aja sebetulnya. Tak apa waktu dia tambah berat, waktu dia mimpi bahwasanya akan adalah orang yang akan menyaingi, sampai sekarang sama lah. Betul kan? Karena penguasa, kalau dia dengar ada orang akan menyaingi dia rawat tak? Dia zolim tak? Sampai sekarang siapa yang melawan dia akan, siapa yang berebut engkau akan, sampai sekarang sama sifatnya itu. Jadi munculnya ini gara-gara Fir'aun tadi bermimpi akan ada orang akan Bani Israel yang akan mengambil kuasa dia. Maka muncullah sikap kejamnya. Sikap kejam, maka dia akan zalim semuanya. Maka karena apalagi kalau kita kata kuasa itu kalau dah terlalu lama akan tentu korup. Kezaliman, bukan korup yang kezaliman terjadi. Saya kezaliman, dia akan nak berkuasa lagi mesti zalim. Karena kalau dia adil tak akan tahu aku kuasa Allah dapat Allah tak. Tapi dia tak adil, dia bagi dia kan ini adalah kedudukan dia huburi asah. Kecintaan kepada kepemimpinan ini bahaya. Ada hubul ma, harta, hubul syahwat, hubul asah, tiga yang paling bahaya. Cinta harta, cinta kuasa, cinta nafsu juga. Yang paling bahaya cinta. Artinya orang sudah ada harta, nafsu, harta, kuasa. Waktu dia kuasa, dia punya semua akan zalim. Waktu dia takut dia rebut, maka dia akan menzalimi siapa yang akan dihantui oleh mimpi. Maka dia akan menekan Bani supaya jangan ada, maka bunuh yang laki, karena laki kan jadi raja. Untuk dia tak tahu perempuan menjadi raja juga. Dia takut mimpi tersebut macam itu. Itu konsep kenapa mereka dizalim. Waktu Yusuf aman mereka, selama 4 tahun aman. Tak ada pembagian Bani Kipti, tak ada, semua aman. Waktu Fir'aun dia ada itu setelah itu. Itulah mencari kezaliman sebetulnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.